Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2025 ini kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa ekonomi melambat, dan itu terbukti dengan banyaknya perusahaan yang mem-PHK karyawan-karyawan mereka. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah di tahun 2025 ini masih prospektifkah untuk membeli properti? Jawabannya iya. Ada 3 alasan. Yang pertama, harga properti tetap akan naik setiap tahunnya, sepanjang tidak terjadi satu peristiwa yang benar-benar seperti force majeure, bencana alam, atau kekacauan di dalam negeri yang menyebabkan banyak atau menyebabkan keamanan di dalam negeri itu terganggu, sehingga banyak properti-properti yang terbakar dan segala macam. Itu alasan yang pertama. Terus tapi sepanjang tidak terjadi hal-hal seperti itu, maka selambat apapun ekonomi, perputaran ekonomi, itu properti pasti akan tetap naik. Terus yang kedua adalah urbanisasi. Jadi kalau di kota-kota besar itu yang banyak kampusnya ya, terutama seperti di kota Yogyakarta ya, di provinsi DIY. Nah, itu kan merupakan kota pelajar, di mana setiap tahun itu pasti ada penerimaan mahasiswa baru. Nah, di Yogyakarta sendiri itu terdapat ratusan universitas, di mana setiap tahunnya penerimaan mahasiswa baru itu jumlahnya ratusan ribu, ratusan ribu mahasiswa baru. Nah, jika setiap tahun ada penambahan ratusan ribu mahasiswa baru, maka kebutuhan akan tempat tinggal atau kos-kosan atau apartemen bagi mahasiswa-mahasiswa ini sangat tinggi. Jadi properti pasti tetap dibutuhkan. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah properti itu sebagai pelindung nilai. Jadi pelindung nilai mata uang. Jadi kalau inflasi itu menyebabkan nilai mata uang itu menurun, sedangkan kalau properti justru dia melindungi nilai mata uang. Jadi properti dia akan bergerak sebaliknya. Jadi inflasi itu menurunkan nilai mata uang, sedangkan properti itu mengalami deflasi. Jadi deflasi itu justru mempertahankan atau meningkatkan nilai mata uang itu sendiri. Nah, jadi itu 3 alasan kenapa berinvestasi di properti pada tahun 2025 ini masih prospektif. Tapi perlu diingat bahwa investasi properti yang prospektif itu seperti apa. Jadi investasi properti yang prospektif itu ya seperti kos-kosan. Jadi rumah kos-kosan yang setiap bulannya itu memberikan penghasilan pada kita. Tapi kalau misal kita beli rumah tinggal, itu bukan investasi yang produktif, karena setiap bulan rumah tersebut akan mengeluarkan atau akan membuat kita harus mengeluarkan biaya, baik itu listrik, pemeliharaan, dan air segala macam. Nah, itu bukan properti yang produktif, tapi menjadi liabilitas. Nah, properti yang produktif seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu properti yang memberikan penghasilan setiap bulan, seperti kos-kosan. Kabar baiknya untuk Bapak Ibu semua yang ingin memiliki properti produktif, jika dibandingkan uangnya, jika hanya disimpan di bank ya, itu mungkin memberikan nilai hasil, memberikan bagi hasil yang tidak terlalu signifikan. Tetapi kalau diinvestasikan ke properti, dalam hal ini kos eksklusif contohnya, itu akan memberikan nilai yang sangat baik. Seperti contoh, salah satu kos eksklusif yang kami pasarkan saat ini di Jalan Kaliurang KM 6,5, berjarak hanya kurang lebih 5 menit ke Universitas Gadjah Mada dan juga Universitas Negeri Yogyakarta. Ini merupakan kos-kosan yang sangat strategis posisinya. Karena kita dari kos-kosan ini ke Hartono Mall yang ada di Condong Catur hanya sekitar 1,7 km, tidak terlalu jauh. Nah, ini akan menjadi salah satu properti yang sangat produktif. Kami mencoba untuk menghitung nilai investasi, return on investment, dari pengembalian nilai investasi dari kos-kosan itu sendiri. Rata-rata nilai ROI-nya di atas 10%. Nah, ini sangat bagus jika dibandingkan hanya disimpan di perbankan atau disimpan saja uangnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sedang mencari properti investasi yang nilainya terus meningkat dan memberikan penghasilan setiap bulan sepanjang tahun, kami masih tersedia unit. Saat ini kami membuka penjualan tahap 1 berjumlah 11 unit. Saat ini sudah terjual 8 unit dan tersisa 3 unit lagi. Nah, untuk investasi properti ini sendiri,
bernilai 2,8 miliar. Terdapat 11 kamar tidur, ada area parkir untuk motornya di bawah, dan ini 3 lantai kos-kosannya. Untuk lantai pertama itu ada parkiran untuk motor, dan untuk parkiran mobil ada parkiran komunal di dalam kompleks kos-kosannya sendiri. Silakan untuk Bapak Ibu yang berminat memiliki investasi kos-kosan yang memberikan hasil yang positif sepanjang tahun, setiap bulan, silakan hubungi marketing kami, marketing terbaik kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.